Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yingningsi, NIM 181420109 dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 6. Video ini adalah tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu imbas yang dialami perbankan syariah akibat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu adalah macetnya kredit. Banyak nasabah bank syariah terutama di Indonesia yang terdampak pada penurunan yang signifikan, sehingga resiko kredit bermasalah atau non-performing loan akan naik jika nasabah bank tidak mampu membayar kewajibannya. Yang kedua yaitu meningkatnya resiko likuiditas. Hal ini muncul karena ketika debitur mengalami kesulitan untuk membayar atau pendapatannya menjadi menurun, maka cicilan kredit pun juga akan berdampak pada arus kas perbankan syariah. Yang ketiga yaitu kenaikan resiko pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Kenaikan resiko pada perbankan syariah tersebut dalam bentuk non-performing financing akan menjadi salah satu kemampuan untuk bisa bertahan atau tidak. Nah, itu adalah imbas yang dialami oleh perbankan syariah akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang kedua, di mana soal yang kedua ini berkaitan dengan soal yang pertama, yaitu strategi atau kebijakan yang harus diambil oleh manajemen aset dan liability bank syariah untuk menanggulangi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi atau sebelumnya. Yang pertama yaitu menyelamatkan kepada kredit bermasalah. Suatu langkah penyelesaian bermasalah yaitu dapat dilakukan dengan perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan mempertimbangkan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperingankan syarat-syarat kredit tersebut dapat membuat kreditur ini menyelesaikan kredit tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan kebijakan POJK. Resiko kebijakan NPF tersebut dapat diatasi dengan POJK nomor 11 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical penyebaran coronavirus disease 2019. Jadi, bank dapat melakukan konstruksi untuk agar NPF-nya ini dapat ditekan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan digitalisasi. Nah, langkah lain yang dapat dilakukan bank syariah yaitu dapat mengoptimalkan di bidang digitalisasi serta melakukan pemasaran di era 4.0 serta didukung dengan produk-produk bank syariah yang handal. Maka bukan tidak mungkin perbankan syariah akan mengalami market share yang signifikan di perbankan syariah di Indonesia. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.